Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini masih di tempat kediaman Ustaz Husein Alatas dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran. Kita akan barusan pelajaran kemarin dari surat Al-Hadid. Alhamdulillah Ustaz Husein sudah berada di sini. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu ma fis samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturrahim, saudara kita Ustaz Muhammad Krisna, Ondi, seluruh rekan-rekan kru yang bertugas di studio, para asatidzah yang berjuang melalui media dakwah, radio ataupun TV Silaturrahim, dan mereka-mereka yang berkontribusi dalam memperjuangkan kelangsungan dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua. Pertama saya menyapa salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada renungan yang lalu kita bersama-sama telah merenungkan beberapa ayat dari surah Al-Hadid, dimulai dari ayat pertama, yang menjelaskan hakikat yang amat penting, hakikat yang amat agung, hakikat yang amat mulia, juga amat dahsyat. Tidak berbicara tentang sesuatu dalam skala kecil atau terbatas, tapi berbicara mengenai alam raya dan seluruh isinya, Mas Krisna. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana seluruh eksistensi di langit maupun di bumi, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang lalu, yang masih eksis hingga kini, ataupun yang akan datang. Baik itu manusia, jin, para malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, baik mereka yang berdiam di daratan, di lautan, ataupun yang terbang di udara. Seluruhnya bertasbih, mensucikan dan mengagungkan Allah. Seluruhnya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seluruhnya bersaksi bahwa kepunyaan Allah, seluruh yang berada di langit maupun di bumi. Seluruh kerajaan langit dan bumi hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, tiada sekutu bagi. Yuhyi wa yumit, dia juga yang menganugerahkan kehidupan bagi makhluk-makhluknya, termasuk diantaranya kita, baik rakyat kecilnya, pejabat-pejabat tingginya, baik yang lemah maupun yang kuat, yang kaya maupun yang miskin. Seluruh kehidupan kita berasal dari Allah. Apabila tiba saatnya, datang waktunya, Allah akan mengambil kembali kehidupan tersebut. Lalu Allah meminta pertanggungjawaban kita kelak sebagai khalifah yang ditempatkan di atas muka bumi. Maka berhati-hatilah, wahai manusia. Bersiap-siaplah untuk menghadapi waktu dan peristiwa tersebut yang tak mungkin kita mampu elakkan. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi dia kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi, dia menganugerahkan kehidupan dan kematian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang lepas dari kekuasaannya. Apa saja yang dikehendaki pasti akan terjadi.
Tapi yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Huwal awwalu wal akhir. Dialah yang awal sebelum keberadaan sesuatu. Dan dialah yang mengawali segala sesuatu, sedangkan dia tak berawal. Wal akhir, dan dia pula yang akhir. Setelah punahnya dan hancurnya segala sesuatu, sebagaimana berawal daripadanya, bergantung kepadanya, dan semuanya akan berakhir kembali kepada Allah. Lalu mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan mereka. Wadzahiru wal batin. Dan keberadaannya merupakan keberadaan yang paling nampak dan paling jelas. Karena keberadaan langit bumi bergantung padanya. Bila dia meninggalkan, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Maka langit bumi dengan tatanannya yang begitu indah dan bijaksana menunjukkan kepada penatanya yang maha bijaksana. Begitu pula keterkaitannya satu dengan lainnya, kebersamaannya, keselarasannya menunjukkan yang menatanya, yang menciptakannya satu. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Kalau ada kemungkinan 2-3 Tuhan di langit maupun di bumi ini, saya akan terjadi pertarungan di antara Tuhan-Tuhan yang berkuasa yang akan berimbas kehancuran langit dan bumi dan seluruh isinya. Walau kanat fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Ini merupakan konsekuensi logis. Kalau di langit dan di bumi terdapat Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya akan mengalami kerusakan. Huwal awwalu wal akhir, wadzahiru wal batin. Dialah yang paling nampak, yang paling jelas. Tapi dalam waktu yang sama, wal batin, dia pula yang tersembunyi dari indera kita. Disebabkan karena keterbatasan indera kita, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung dan mulia bukan merupakan benda, zat dan materi yang dapat dijangkau oleh indera kita, karena indera kita hanya untuk menjangkau hal-hal yang bersifat materi. Sedangkan objek pendengaran, indera mata kita tidak mampu sama sekali untuk melihatnya. Begitu pula bisikan hati kita, bisikan hati setiap manusia, jiwa maupun ruhnya, kedua mata kita tidak mampu melihatnya. Bukan karena Allah tidak jelas, karena seluruh eksistensi di alam raya semuanya menunjuk kepada Allah. Tapi dalam waktu yang sama dia tersembunyi dari pandangan maupun indera kita yang lain. Karena dia bukan merupakan zat yang serupa dengan kita. Yang serupa dengan makhluk-makhluk yang terdapat di alam raya. Dialah Al-Khaliq, sang pencipta yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan juga ruang dan waktu bagi makhluk-makhluknya. Juga yang menciptakan bentuk dan rupa dengan seindah-indahnya, sedangkan dia laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia tidak menyerupai sesuatu baik yang terdapat di langit maupun di bumi. Hubungan antara Allah dengan alam raya ini adalah hubungan antara Al-Khaliq pencipta dengan makhluknya. Hubungan yang maha kuasa dengan hamba-hambanya yang lemah dan berbutuh kepadanya. Yang maha kaya dengan hamba-hambanya yang miskin. Yang maha sempurna dengan hambanya yang penuh kekurangan. Maka datanglah kepada Allah, Tuhan, wahai manusia, kamu akan temukan harapan dan dambaanmu. Huwal awwalu wal akhir, wal zahiru wal batin. Wahuwa bikulli syai'in alim. Walaupun dia tidak terjangkau oleh indera kita, tapi dia maha mengetahui segala sesuatu. Termasuk bisikan hati kita, arah pandangan mata kita, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita fikirkan, apa yang kita khayalkan, semua diketahui oleh Allah. Setelah itu Allah menerangkan bahwa asal muasal keberadaan alam raya dan seluruh isinya berasal dari Allah. Dialah yang menciptakannya. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang telah menciptakan langit
dengan seluruh tatanannya, dengan bintang-bintang dan galaksinya. Begitu pula yang menciptakan bumi dengan seluruh keberadaan yang ada di dalamnya. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa, 6 hari. Dalam 6 tahap. Dan tahapan ini bukan membatasi kekuasaan Allah. Dia kuasa untuk menciptakan dengan kun fayakun, maka segala sesuatu akan terjadi dan tercipta. Tapi melalui tahapan ini manusia diajar untuk belajar. Tahapan penciptaan manusia dalam kandungannya menunjukkan keajaiban ciptaan Allah dari tetesan sperma, telur yang berasal dari sari-sari makanan yang dimakan oleh ayah ibu kita. Terjadi pembuahan dalam rahim, membentuk makhluk yang begitu menakjubkan, yaitu diri kita semua. Tapi sayang, kita lebih banyak melihat diri kita sebagai objek kesombongan, kebanggaan, bukan sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan kebesarannya. Dia menciptakan langit bumi dalam 6 tahap, dalam 6 masa. Sebagai pelajaran pendidikan bagi kita. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian dia tidak meninggalkan alam raya yang diciptakan, tapi dia memerintah. Dialah sebagai al-hakim, satu-satunya pemerintah di alam raya yang memberikan keputusan dan menentukan segala sesuatu. Keputusannya berlaku pada seluruh makhluknya. Adapun manusia sebagai khalifah Allah, dengan kehendak Allah, Allah yang memberikan kebebasan pilihan bagi mereka, tapi pada batas dan ruang lingkup yang terbatas. Tidak semua yang diinginkan akan terjadi, tapi semua yang dilakukan dengan pilihannya, kebebasannya, itu yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Betapa lemahnya manusia. Jangankan bicara mengenai alam raya, bicara mengenai bumi di tengah alam raya ini, sebutir debu bahkan lebih kecil. Apalagi makhluk-makhluk yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu kemuliaan makhluk Allah di muka bumi ini bukan karena besarnya, bukan karena kedudukannya, karena semua di mata Allah merupakan makhluk-makhluk yang tak berarti. Tapi dia akan memiliki arti di saat dia bersyukur pada Tuhannya. Di saat dia mengagungkan Tuhannya. Di saat dia menghargai kebesaran keagungannya. وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Adapun makhluk-makhluk yang tidak menghargai kebesaran Allah, tidak menghormati aturan dan hukum yang datang daripadanya, mereka lebih hina daripada binatang-binatang. Baik serangga-serangga yang kecil. Karena serangga masih mengenal Tuhannya, bertasbih padanya, sedangkan mereka yang diberikan nikmat ingkar, sombong, dan angkuh. Kita tidak perlu tergesa-gesa, akan tiba saatnya masing-masing menerima hukuman dari perbuatannya, kecuali kalau dia bertobat. Oleh karena itu biasakan diri kita untuk tidak mengagungkan makhluk karena kekayaan maupun kedudukannya. Karena pengaruhnya maupun statusnya. Tapi hendaklah kita menghargai iman, takwa, dan amal saleh. Hingga mendorong setiap orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi karena penghargaan kita selama ini pada kedudukan, harta, akhirnya orang berlomba-lomba untuk meraihnya. Dan dia beranggapan dengan ini dia akan meraih kehormatan di tengah-tengah manusia. Kita yang menjerumuskan juga mereka dalam hal ini. Tsumma stawa al-arsy bukan berarti Allah duduk di atas arsy sebagaimana seorang raja duduk di atas singgasana. Karena Allah maha kaya dan tak butuh kepada tempat untuk apa? Untuk dia duduk. Apalagi tempat itu merupakan ciptaan Allah. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan ma khalaqallahu al-arsya makanan li dzatihi. Allah tidak menciptakan arsy sebagai tempat untuk zatnya. Walakinna Allah khalaqal arsya izharan li 'azamati. Tapi Allah ciptakan arsy untuk menunjukkan kebesaran keagungannya. Dari arsy, kebesaran keagungan Allah, perintah-perintah Allah disampaikan kepada para malaikatnya. Tidak ada satupun malaikat melainkan bertugas menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan. Allah turunkan mereka ke muka bumi, kemudian kembali ke sisi Allah dalam satu hari yang sama dalam hitungan 1000 tahun. Yunazzilul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'udun. Oleh karena itu jangan pernah kita beranggapan bahwa Allah lengah. Allah Subhanahu wa ta'ala menutup mata dari perbuatan kita. Tapi 2 malaikat terus mencatat dan menulis amal kita.
Allah mengawasi kita satu persatu. Bukan berarti malaikat melaporkan pada Allah apa yang Allah tidak tahu, tapi malaikat mencatat sebagai saksi agar manusia tidak ingkar. Oleh karena itu yang hatinya merasa Allah bersamanya, Allah dekat dengan dirinya mengawasi perbuatannya, dan dia berhati-hati pada saat dia memanggil Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan cepat menyambut dirinya. Tapi yang hatinya tidak merasakan kehadiran Allah, tidak hormat kepadanya, maka orang-orang semacam ini dianggap bagaikan sesuatu yang sia-sia, tak berarti. Jadi keberadaanmu wahai manusia artimu bukan pada hartamu, bukan pada kedudukanmu, bukan pada wajah dan rupamu, tapi pada iman, ketakwaanmu, dan rasa hormatmu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak merasa iri melihat orang yang kaya, yang punya kebesaran. Bahkan hati tidak tertarik untuk menerima pemberian mereka. Hati kita lebih suka memberi, bukan menerima, kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita memberi, kita merasa bahagia karena kita menyalurkan nikmat Allah pada hamba-hambanya. Tapi di saat kita menerima dari makhluk, bukan karena imbalan atas sesuatu yang kita berikan buat mereka, kita merasa diri kita ini betul-betul kecil. Oleh karena itu kenikmatan memberi jauh lebih indah daripada kenikmatan untuk menerima. Apalagi kalau pemberian datang dari orang-orang yang fasik, yang merasa dengan pemberiannya dia telah memberikan sesuatu dan mengikat diri kita. Oleh karena itu para keluarga Rasulnya mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma aghnina an syirari khalqiki. Allah, cukupkan kami agar tidak butuh kepada makhluk-makhlukmu yang bejat dan bobrok. Karena pemberian mereka bukan pemberian tanpa imbalan. Mereka bukan memberi karena mengharapkan ridha Allah, tapi memberi untuk mengikat dan menyandra diri kita. Oleh karena itu berapa banyak ulama-ulama yang tersandra oleh pemberian. Tsumma stawa al-arsy, kemudian dia memerintah dari arsy kebesaran dan keagungannya. Bukan berarti Allah duduk di atas arsy, karena tempat, waktu adalah ciptaan Allah. Begitu pula arsy, kebesaran, keagungan adalah ciptaan Allah. Lalu ada sebahagian orang kesian dengan keluguan kepicikannya mengatakan, Allah di langit. Kalau Allah tidak terdapat di langit berarti di mana-mana. Kalau di mana-mana berarti apa? Berarti di tempat-tempat yang kotor juga Allah berada. Anda betul-betul berpikir membayangkan Allah sama dengan diri Anda, sama-sama makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menempati ruang dan waktu. Tidak menempati ruang dan waktu. Kata di mana-mana, ucapan kamu berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluknya. Allah bersama makhluknya di mana-mana, bukan kebersamaan zat, bukan kebersamaan waktu dan ruang, tapi kebersamaan ilmunya, rahmatnya, pengawasannya, kekuasaannya. Kalau kebersamaan waktu dan ruang, di saat Allah dekat dengan kita jauh dari hambanya di tempat yang jauh. Betul enggak? Kalau Allah bersama masyarakat di Amerika berarti orang-orang di Indonesia jauh dari Allah. Tapi kalau Allah bersama makhluknya, dimanapun makhluknya berada, bukan kebersamaan ruang dan waktu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha suci, yang maha sempurna, yang tidak kita mungkin bayangkan hakikatnya, kebesaran keagungannya. Di sini betul-betul kita melihat Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluknya yang butuh, yang lemah, yang terikat oleh ruang dan waktu, di saat dia dekat dari seseorang jauh dari yang lain. Sedangkan Allah maha mengetahui, ilmunya meliputi segala sesuatu yang lalu, yang kini, yang akan datang, baik hamba-hambanya yang terdapat di satu benua, atau hamba yang lain yang terdapat di benua yang lain. Bahkan makhluknya yang di langit, yang diawasi oleh Allah, tidak menghalangi Allah untuk mengawasi kita semua yang berada di bumi. Bahkan Allah dalam waktu yang sama kuasa untuk mengabulkan doa hamba-hambanya yang bertebaran di langit maupun di bumi. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi syan. Seluruh makhluk di langit dan di bumi memohon kepada Allah. Allah mengurus, mengabulkan doa mereka tanpa mengatakan pada mereka antri satu persatu. Tanpa mengatakan kepada mereka tunggu antrian. Yang di lautan berdoa menghadapi bencana, yang di udara menghadapi juga bencana yang mengerikan, yang terkena penyakit ibu yang akan melahirkan anaknya, begitu pula yang akan menjalani operasi, semua berdoa di seluruh dunia. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan satu persatu.
Tapi kalau kita datang pada manusia, manusia penuh dengan keterbatasan. Seandainya dia mau, dia tidak berdaya. Dia berjanji dengan tulus, belum tentu mampu untuk memenuhi janjinya. Oleh karena itu jangan gantungkan harapanmu kepada selain Allah. Hadapkan wajahmu ke hadapan Allah, berpeganglah kepadanya. Demikian pula dalam menghadapi kebutuhan hidup kita, mendidik anak kita, keluarga kita, atau dalam menghadapi COVID. Jangan Anda pandang bahwa COVID ini merupakan alien yang datang dari luar alam, menyerang wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. COVID ini makhluk Allah yang Allah kirimkan pada siapa-siapa yang Allah kehendaki, baik sebagai peringatan, pendidikan, atau sebagai apa? Sebagai penghapus dosa buat yang terkena, atau sebagai adab buat dirinya karena ingkar dan sombong. Allah tunjukkan dengan bela tentara yang tidak berarti mereka tidak berdaya. Jadi terkadang peringatan agar dia bertobat, terkadang pendidikan, terkadang bersifat penghapus dosa. Setelah itu Allah pulihkan kembali dalam keadaan, terkadang merupakan azab bagi mereka yang ingkar dan sombong. Jadi tempatkan diri Anda, apakah Anda termasuk orang yang ingkar dan sombong? Allah tunjukkan kekuatannya. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu azizan hakima. Kepunyaan Allah bala tentara langit dan bumi, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Tapi kalau Anda orang-orang yang menghargai kebesaran keagungan Allah, Allah akan membelai Anda. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan malaikat yang melindungi Anda. Bahkan di saat berhadapan dengan bahaya-bahaya datang ringan, bagaikan mendung, kemudian hujan rahmat yang akan turun. Setiap kali orang yang beriman keluar dari cobaan, dia akan menemukan sesuatu yang amat indah. Sebagai balasan di sisi Allah karena syukur dan sabarnya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, yang terserap ke dalam bumi, dan apa yang keluar daripadanya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Begitu juga mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Oleh karena itu, kalau kita berlindung kepada Allah, Allah kuasa untuk melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya dari langit maupun bumi. Yang terlihat maupun yang tak terlihat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Suka atau tidak suka, pengawasan Allah selalu mengawasi Anda. Ilmu Allah meliputi Anda. Yang beriman, beramal soleh, rahmatnya juga menaunginya, sedangkan yang ingkar, orang-orang yang mudah terkena sasaran petaka dan bencana. Dan dia bersama kalian bukan kebersamaan ruang dan waktu, tapi kebersamaan pengawasannya, ilmunya, kontrolnya, kekuasaannya, rahmat dan kasihnya, dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kalian perbuat. Lahu mulkus samawati wal ard. Kembali Allah menegaskan kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi. Wa huwa alimum wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaannya seluruh kerajaan langit dan bumi, pada akhirnya seluruh perkara semua dikembalikan kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izinnya. Tidak ada sesuatu yang lepas dari genggaman Allah. Dan pada hari kemudian nanti akan hadir di hadapan Allah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Wallahu wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail. Dengan lemah lembut Allah menyisipkan malam ke dalam siang. Datangnya malam pelan-pelan, tidak sekaligus dari terang menuju gelap seperti orang mematikan lampu. Wa yulijun nahara fil lail, begitu juga menyisipkan siang ke dalam malam juga perlahan-lahan. Tidak sekaligus terang benderang hingga mengejutkan seperti orang menyalahkan lampu. Yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Dengan perlahan-lahan ini kita mampu untuk melakukan perhitungan waktu. Wa huwa alimum bidzatis sudur, dan dia maha tahu segala apa yang tersembunyi dalam dada. Kemana kalian akan bersembunyi wahai manusia? Kemana kalian akan melarikan diri? Tundukkan kepalamu di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Setelah itu
Allah Subhanahu wa taala mengajak, tidak memaksa sedikit pun. Aminu billahi wa rasuli. Setelah kalian mendengarkan semua ini, memahaminya, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya. Beriman kepada Allah, Tuhan kalian tidak akan merugikan kalian. Beriman kepada Allah, Allah akan menerangi hidup kalian. Allah akan memenuhi harapan kalian, akan menuntun jalan kalian. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang-orang yang kalian cintai, menjauhkan kalian dari mara bahaya. Berimanlah kalian kepada Allah. Dengan beriman kepada Allah, mengikuti petunjuknya, kalian tidak akan tersesat dan tidak akan merana. Wa rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya, karena dia bukan seorang manusia biasa, tapi manusia yang membawa risalah, surat, misi dari Allah. Beliau menyampaikan kepada kalian risalahnya dengan penuh kejujuran, tidak menambahkan sesuatu dan tidak menguranginya. Di saat kalian mengikuti Rasul, mentaatinya, beriman padanya, berarti kalian betul-betul menghargai, menghormati Allah. Karena menghormati Rasulnya sama dengan menghormati Allah. Mentaati Rasulnya sama dengan mentaati Allah. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka apa saja yang betul-betul datang dari Allah dan apa saja yang datang dari Rasulnya secara benar, pasti, dibuktikan, wajib kita untuk mentaatinya dan tidak tawar-menawar. Oleh karena itu mengikuti sunnah Rasul, mentaati apa yang datang dari Rasul secara benar, riwayatnya tidak diragukan, dan sejalan dengan kitab Allah, maka kita wajib untuk apa? Mengutamakannya dari yang lain. Tapi karena banyaknya kebohongan atas nama Rasul, sampai Nabi pada masa hidupnya mengatakan, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, silakan tempatkan dirinya dalam api neraka. Maka kita tidak ingin termasuk dari orang yang berdusta atas nama Allah. Karena jarak yang begitu jauh antara kita dengan Rasul, dan jarak pengumpul hadis juga dari Rasul cukup jauh, bukan dikumpulkan pada masa Rasul. Maka kita berhati-hati, di samping melihat mata rantai sanadnya, kita melihat konten dan isinya. Cocok tidak dengan kitab Allah? Kalau cocok, seiring seirama, wajaba alaina as-sam'u wa ta'ah. Kita wajib menyimak dan mentaatinya. Jadi kita bukan orang-orang yang ingkar terhadap sunnah Rasul SAW. Hasyalillah, bagaimana kita mengingkari beliau, sedangkan beliau duta yang datang dengan membawa misi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Beriman bukan hanya percaya dan yakin, tapi beriman, percaya, yakin, taat dan tunduk. Kalau seandainya beriman hanya percaya dan yakin, iblis makhluk yang paling beriman, karena dia bukan hanya mendengar, tapi dia menyaksikan apa-apa yang selama ini kita dengar dari para malaikatnya, kehidupan syurganya. Dia mengenal Allah lebih baik dari kita. Tapi Allah katakan, fakana minal kafirin, karena keengganan dan pembangkangannya, walaupun dia tahu. Maka beriman kepada Allah dan Rasulnya, arti kita mentaati Allah dan Rasulnya yang bersumber dari iman dan yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aminu billahi wa rasulih. Setelah itu, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, dan infakkanlah sebahagian dari apa yang kami amanatkan kepada kalian sebagai khalifah Allah di atas muka bumi. Yang kalian miliki bukan milik yang tidak akan ditanya, tapi milik yang bersifat amanat. Infakkanlah sebahagian dari apa yang Allah amanatkan kepada kalian sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Apakah orang yang berinfak rugi? Sama sekali tidak. Setiap kali dia berinfak satu di jalan Allah, dia akan terima 700 kali lipat. Di saat dia menginfakkan sebahagian hartanya, dia meringankan bebannya. Berarti saudaranya yang menerima infaknya ikut membantu meringankan, memikul bebannya. Sedangkan di hari akhirat, dia akan terima berlipat-lipat ganda. Tapi betapa menyedihkan keadaan orang yang menggembol barang yang begitu banyak. Mendaki, menurun, terkadang melintasi jalan yang licin, akhirnya belum sampai tujuan tersungkur di jalan. Belum lagi hisab pertanggungjawaban yang berat. Maka Imam Ali berkata dalam wasiat kepada putra-putranya, apabila ada seorang
yang menawarkan untuk meringankan bebanmu di atas punggungmu, berikan padanya. Kamu akan meringankan diri kamu dan kamu akan menerima imbalan kamu di hari kemudian nanti. Betapa beruntungnya orang yang berinfak. Di saat dia berinfak, dia memadamkan kemurkaan Allah. Di saat dia berinfak karena Allah, dia akan mendapatkan ampunan Allah. Di saat dia berinfak, dia akan mendapatkan ganti yang lebih besar dari Allah. Di saat dia berinfak, dia akan menjauhkan mara bahaya dari dirinya. Oleh karena itu Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian untuk meraih menggapai ampunan dari Tuhan kalian. Dan surga yang Allah janjikan bagi orang yang bertakwa. Yang luasnya bagikan luas langit dan bumi. Bagaimana kita menggapainya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Untuk menggapainya, Allah sebutkan kriterianya, itu mereka menginfakkan harta mereka pada saat lapang, senang, mudah, usaha lagi lancar, atau dalam keadaan mara bahaya seperti saat ini. Orang banyak nyimpen uangnya, dia yakin kepada Allah, dia infakkan sebahagian hartanya. Untuk menolong saudaranya yang kehilangan pekerjaan, yang di PHK, yang sakit, dia menginfakkan sebahagian hartanya. Jadi Allah mulai kriteria orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan dan surganya, yaitu mereka-mereka yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Kalau Anda ingin bukti, coba. Jangan hanya sekedar Anda tahu, coba berinfak, Anda akan merasakan ganti yang lebih besar di dunia, belum lagi di hari akhirat. Allah akan jauhkan Anda dari bara bahaya, termasuk dari COVID-nya. Tapi semakin Anda kikir, Anda akan hidup dalam ketakutan, kegelisahan. Walaupun Anda menjaga diri Anda, COVID apabila Allah izinkan kuasa untuk menyerang. Walaupun Anda menggunakan 1000 masker, menggunakan 1000 APD berlapis-lapis. Kalau Allah kehendaki virus akan datang, maka dia akan datang. Maka beramallah, berbuat kebaikanlah, beramar ma'ruflah. Ini akan menjaga Anda dari mara bahaya dan azabnya. Jadi berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian infakkanlah sebahagian yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dari harta kalian sebagai amanat khilafah yang kelak Allah akan tanya di hari kemudian nanti. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka mereka orang-orang yang beriman dan berinfak dari kalian, Allah sediakan ganjaran yang amat besar. Kata besar ini tergantung siapa yang menggambarkan berbicara. Kalau orang kecil menggambarkan besar, nilainya kecil. Kalau orang kecil yang biasa melihat ratusan ribu katakan atau 10-an ribu, kalau kamu kerja kamu akan dapat imbalan yang besar. Mungkin besar di mata dia 100-200 ribu. Tapi kalau Allah penguasa pemilik seluruh kerajaan langit dan bumi, ketika Allah menggambarkan bagi yang beriman, berinfak di antara kalian, Allah sediakan ganjaran yang besar, balasan yang besar. Kira-kira seberapa luas kebesaran tersebut? Anda tidak akan dapat membayangkan. Saya merasa betul-betul apa yang kita lakukan dari kebaikan kecil, tapi balasan yang Allah berikan begitu besar, kita merasa malu. Bahkan kita banyak lalai, banyak lengah, banyak lupa. Bahkan terkadang kita menggunakan rezeki yang Allah berikan untuk kelalaian dan kemaksiatan. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengajukan pertanyaan. Wa ma lakum la tu'minuna billahi war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Apa alasan? Apa halangan yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah? Memangnya Allah jahat pada kalian? Memangnya Allah melakukan intimidasi pada kalian? Memangnya Allah merampas kebaikan yang ada pada kalian? Apa sebaliknya? Eksistensi kalian dan seluruh nikmat semua berasal dari Allah. Adapun bencana, petaka dari kamu, dari perbuatan kamu yang mengundang azab dan bencana. Tapi kebanyakan manusia tidak menyadari, bahkan mengingkari hal ini. Kebaikan yang kamu terima seluruhnya dari Allah. Keburukan yang kamu terima akibat dari perbuatanmu. Wa ma asabaka wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa saja yang menimpa kalian semua akibat dari ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir. Allah masih menutup mata dari kebanyakan perbuatan kalian. Kalau semuanya dibalas, kita nggak tahu apa jadinya.
Jadi apa alasan kalian? Wahai Bapak Menteri, wahai Bapak Presiden, wahai Wakil Presiden. Begitu juga wahai wakil-wakil rakyat, wahai para ustadz, para ulama. Mari kita fokuskan perhatian kita kepada Allah. Jangan hanya kita mementingkan diri sendiri, kesenangan kita, hawa nafsu kita, angan-angan kita, cita-cita kita yang sebatas kehidupan dunia. Kedudukan sebentar lagi bakal kita tinggalkan. Sebagaimana Bapak Presiden Soekarno duduk digantikan oleh Pak Harto, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie, digantikan oleh Gus Dur, digantikan oleh Ibu Mega. Setelah itu digantikan oleh SBY selama 2 periode. Sekarang Bapak Presiden Jokowi yang menggantikan. Sebentar lagi juga Bapak akan pergi digantikan oleh yang lain. Tapi kesempatan selagi duduk, jalankan amanat Allah. Jangan diperdayakan oleh syaitan yang akan menjadikan kita sebagai teman-teman dalam azab api neraka wal iyadzubillah. Jadi apa yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah? Apa salah Allah terhadap kalian? Bukankah kebalikannya? Allah selama ini melimpahkan nikmatnya padamu. War rasulu yad'ukum litu'minu birabbikum. Padahal Rasul telah mengajak, menyeru kalian untuk beriman kepada Rabb dan Tuhan kalian. Rasul pada masa hidupnya, demikian pula setelah beliau kembali ke sisi Allah, Al-Quran merupakan risalah yang beliau sampaikan, masih eksis, terjaga, terpelihara di tengah-tengah kita. Wa qad akhadha mitsaqakum, dan Rasul telah mengambil janji dan sumpah kalian. Bahkan wa qad akhadha mitsaqakum. Pada saat kalian menyatakan diri kalian beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalian terikat dengan aturan Allah. Bahkan pada saat kalian masih dalam alam arham, masih merupakan apa? Merupakan makhluk yang belum mengenal orang tua, ayah, ibu, dan lingkungan, Allah telah mengambil kesaksian kalian. Ketika Allah mengambil benih kalian dari punggung ayah ibu kalian, Allah telah mengambil kesaksian kalian. Dan kalian di sana bersaksi. Kesaksian ini tertanam dalam fitrah manusia, baik diakui ataupun tidak diakui. Allah telah mengambil janji dan sumpah kalian kalau kalian beriman. Kalau hanya janji saja mengaku beriman, bersyahadat, tidak dibuktikan dengan amal, kalian belum beriman. Mungkin sebagai orang mengatakan, Ustadz Hussein ekstrim. Ini bukan ucapan saya, firman Allah. Lalu ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kalian bukan karena kebutuhan Allah pada kalian. Bukan untuk menambahkan pengikut baginya, sama sekali tidak. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang memberikan penjelasan, penerangan. Bukan untuk Allah manfaatnya, tapi liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dalam rangka mengeluarkan kalian dari kegelapan hidup ini menuju kehidupan yang terang benderang. Tadinya kalian takut, di tengah-tengah kegelapan Allah berikan rasa aman dengan penerangan daripadanya. Tadinya kalian lemah, Allah berikan kekuatan dengan iman. Tadinya kalian tersesat, terlunta-lunta, bingung, tidak tahu apa yang harus kalian lakukan. Allah tunjukkan jalan kalian. Allah jelaskan jalan keselamatan, di samping mengingatkan kita dari jalan-jalan yang merugikan dan mencelakakan. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim, dan Allah terhadap kalian benar-benar amat penyantun dan penyayang. Hargai kasih sayang Allah terhadap kita sebelum terlambat. Karena bila kita terus berlarut-larut dalam ingkar, terkena musibah, berakhir buruk, jangan salahkan Allah. Allah telah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, memberikan kita ilmu, memberikan kita akal. Tapi ternyata sedikit dari kita yang mensyukuri nikmat Allah. Nah, sebagai menutup dari kajian pagi hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada periode berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah bertanya mengapa kalian berat untuk beriman, apa yang menghalangi kalian, sekarang Allah bertanya kedua kalinya, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah. Apa halangan alasan kalian enggan untuk berinfak di jalan Allah? Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ard. Padahal kepunyaan Allah, milik Allah, seluruh warisan dari langit dan bumi. Karena Dia menciptakan,
Begitu kalian pergi meninggal, kalian tidak akan bawa apa-apa. Yang kalian bawa hanya beberapa helai kain kafan, kemudian sedikit aroma untuk mengharumkan tubuhmu, kemudian beberapa papan lahat yang menutupi lahatmu dengan gundukan tanah, itu yang kamu akan bawa. Adapun yang lain kamu akan tinggalkan di belakang. Keluargamu tidak akan mampu lagi mengirimkan sesuatu untuk dirimu, kecuali doa. Dan doa pun hanya diterima oleh orang-orang yang beriman. Jadi apa halangan kalian yang diberikan kelebihan untuk berinvestasi bukan untuk orang lain, untuk akhiratmu, untuk bekalmu? Apa yang menghalangi kalian untuk berinfak di jalan Allah, padahal kepunyaan Allah seluruh kekayaan dan warisan langit dan bumi. La yastawi minkum man anfaqa min qabl fathi wa qatal. Tidak akan sama orang yang berinfak sebelum Fathu Mekah, ketika Islam masih dalam keadaan lemah, Nabi berjuang bersama para sahabatnya, para pendahulu, mengorbankan apa-apa yang mereka miliki dan apa yang mereka cintai, dengan orang yang berinfak, yang berperang setelah Fathu Mekah. Oleh karena itu tidak sama antara kaum Muhajirin Ansor yang berjuang bersama Rasul dengan orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Yang masuk Islam setelah Fathu Mekah kebanyakannya mendompleng kemuliaan Islam setelah kemenangan Rasul. Adapun yang berjuang sebelumnya orang yang mengorbankan segala-galanya. Ini kedudukan yang dipaparkan oleh Allah. Tidak sama orang yang bagaimana? Yang berinfak, berjuang sebelum beralihnya kota Mekah ke tangan kaum muslimin, dengan orang-orang yang beriman berperang setelah itu. Artinya tidak akan sama orang yang berjuang dari awal, meletakkan fondasi, kemudian mendirikan bangunan, dengan orang-orang yang datang setelah itu yang bernaung di bawah bangunan yang dibangun oleh orang-orang para pendahulu. Jadi beda antara pejuang kemerdekaan yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita dengan kita yang tidak menjaga, menghargai kemerdekaan, bahkan menikmati kemerdekaan tersebut. Lalu sekarang kita mau jual kekayaan negeri kita, negara kita ke tangan-tangan asing untuk mengendalikannya. Itu berarti tidak menghargai kemerdekaan. Apa artinya peringatan kemerdekaan 17 Agustus? Memperingati perjuangan bangsa-bangsa kita, atau kita tidak menjaganya, bahkan kita melepaskan apa-apa yang mereka perjuangkan. Apa-apa yang mereka perjuangkan, kita berikan kepada orang-orang asing. Dulu Belanda datang ke negeri kita sebagai para pedagang, berhasil menjajah negeri kita 350 tahun karena bekerja sama dengan para pengkhianat. Nah sekarang kita melakukan juga kesalahan yang fatal pada saat ini. Tapi walaupun di dunia katakan kita belum melihat akhirnya, di akhirat kita akan menyaksikan balasan bagi orang yang berjuang dan berkhianat. Jadi tidak sama orang yang berjuang dari awal meletakkan fondasi untuk keamanan bangsa kita, negara kita, dengan orang yang datang di belakang hari menikmati bangunan yang dibangun oleh para pejuang kita semuanya. Sebagaimana keadaan sahabat Rasul yang terdahulu dengan orang-orang yang datang beliau. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka para pendahulu yang meletakkan fondasi Islam jauh lebih besar derajatnya dari mereka-mereka yang berinfak, beriman, berjuang setelah itu. Oleh karena itu para tulaqa yang masuk Islam setelah Fathu Mekah beda dengan para sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing Allah akan memberikan kebaikan sesuai dengan amal yang mereka lakukan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Tidak perlu kalian menyebutkan, membela, memuji, semua di sisi Allah fi kitabin la yadhillu wa la yansa. Nah terakhir, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa di antara kalian yang mau meminjamkan Allah? Hidup kita, harta kita, milik kita, pemberian dari Allah. Tahu Allah sekarang bertanya pada kita, siapa di antara kita yang mau meminjamkan Allah? Padahal semuanya milik Allah. Meminjamkan Allah artinya apa? Kita menginfakkan harta kita di jalan Allah. Membantu yang miskin, membantu yang susah. Di saat kita memberikan bantuan pada mereka, sama dengan kita meminjamkan untuk Allah. Atau kita menginfakkan harta kita untuk perjuangan di jalan Allah, untuk dakwahnya, untuk juga jihad di jalan Allah, untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonominya. Ini semua merupakan infak di jalan Allah, tergantung niat kita.
fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah akan melipat gandakan balasannya. Dan Allah sediakan ganjaran yang karim, yang amat murah baginya. Ini janji Allah. Kalau kita umpamakan seorang tua masing-masing memberikan anaknya 1 juta, 1 juta. Setelah diberikan, lalu orang tua yang menguji siapa anak yang dermawan. Sekarang abah lagi nggak punya uang. Mau apa? Minjam dari kalian. Siapa yang mau bantu abah? Ternyata sebagian anak bilang, oh kita lagi perlu bah. Satu lagi mengatakan, saya akan pinjamkan semua yang saya punya. Bahkan semua ini bukan pinjaman, karena semua dari abah. Kita ingin kembalikan pada abah. Kita selama ini alhamdulillah sudah menerima kebaikan yang begitu banyak. Nah Allah di saat menguji kita bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak punya. Tapi Allah ingin melihat siapa di antara kita yang berjiwa dermawan, yang mensyukuri nikmat Allah. Jangankan memberikan apa yang kita punya dari harta kita. Selama ini kita telah menikmati fasilitas yang begitu besar dari Allah. Masa kita kikir untuk berbuat kebaikan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi sayang mental kita masih mental 2,5%. Itu pun setelah potong sana, potong sini. Bagaimana mau beli surga? Mau beli sayur asam aja gak cukup. Itu kalau dibagi-bagikan buat masyarakat, buat umat gak bakal cukup beli sayur asam. Yang mengeluarkan zakat sedikit, yang nerima begitu banyak. Lalu kita bangga sebagai umat Islam, mayoritas terbesar di dunia. Apa yang mau dibanggakan? Bangun masjid kerincingan di pinggir jalan. Orang-orang susah yang merana, saudara dekatnya enggan untuk membantu dirinya. Ini merupakan balaghun, menyampaikan ayat-ayat Allah. Semoga ada hati-hati yang terketuk, tergugah. Telinga yang mau mendengar, menyambut seruan ini, dan saya berharap dimulai dari saya pribadi yang menyambut seruan ini. Ya Rabb, keluarga kita, kemudian seluruh pejuang dakwah di Radio Silaturahim ini, kemudian para pendengar, dan saya berharap jangan bersikap pasif. Karena Anda punya kewajiban mendengar, menerima, dan menyampaikan. Kalau Anda menyampaikan kepada orang lain, Allah akan lindungi Anda dari azab dan murkanya. Karena amar ma'ruf nahi mungkar akan menjaga, melindungi kita dari azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima penyembah persembahan kita. Apa yang kita ucapkan Allah jadikan betul-betul tulus semata-mata mengharapkan ridha Allah. Bukan karena ingin melecehkan seseorang, menjatuhkan, merendahkan seseorang, atau bertujuan untuk menohok dan menusuk para pejabat. Tidak. Tapi ini untuk kita sampaikan dengan membebaskan tanggung jawab kita dan mengharap mudah-mudahan ada di antara kita yang mau menyambut seruan ini untuk kebaikan kita, keluarga kita, bangsa kita, dan negara kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa yang tadi disampaikan mudah-mudahan kita tambah iman, tambah yakin apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan jumpa lagi pada lain kesempatan. Insyaallah. Saya Muhammad Krishna, Ondi Saputra, Anis, dan Fahri. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.